Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan materi mengenai penyusunan anggaran piutang pada mata kuliah penganggaran perusahaan. Pengertian: piutang atau receivable adalah hak menagih sejumlah harta dari kreditur atau pemberi pinjaman kepada debitur atau penerima pinjaman yang bersedia melunasinya pada waktu mendatang. Jadi kalau piutang itu apabila kita memberikan pinjaman kepada pihak lain, gitu ya, pihak lain yang berhutang. Nah, kita memberikan pinjaman. Nah, di situ kita memiliki piutang, gitu. Dikatakan memiliki piutang ya dari pihak lain tersebut. Ya. Nah, contohnya nih ya, misalnya kita adalah seorang perusahaan kita adalah distributor yang menjual alat-alat elektronik. Kita menjual alat-alat elektronik kita ini kepada agen. Ya. Nah, ketika kita menjual produk kita kepada agen ini, misalnya nilainya adalah 100 juta gitu ya. Tapi si agen ini dia akan membayar misalnya uang muka dulu 20 juta dulu gitu ya. Kemudian sisanya 80 jutanya lagi dia akan melakukan pembayaran secara kredit. Ya. Misalnya 2 bulan kemudian atau 3 bulan kemudian. Jadi misalnya pelunasannya adalah 4 bulan. Jadi hal ini bisa saja dikarenakan ya barang yang dijual sama agen itu misalnya belum laku gitu ya, belum laku nih dalam waktu 4 bulan, jadi si agen belum bisa membayar. Oke. Ya, jadi kita sebagai distributor oke lah kita memberikan jangka waktu pembayaran gitu. Ya, jangka waktu pembayaran misalnya 2 bulan 3 bulan gitu ya, tergantung perjanjian kita kepada agen gitu, seperti itu ya. Nah, mengenai piutang usaha atau account receivable adalah piutang yang timbul sebagai akibat menjual barang atau jasa secara kredit. Piutang usaha meliputi piutang dagang. Piutang usaha meliputi seluruh jenis perusahaan yang menjual barang atau jasanya secara kredit. Piutang usaha timbul oleh kebijakan perusahaan untuk memperlancar kegiatan penjualan, dan kegiatan penjualan merupakan ujung tombak maju mundurnya suatu perusahaan. Gitu ya. Jadi kadang perusahaan ini dia memiliki piutang usaha gitu kepada agen ya, yang mengambil barang kita. Untuk apa nih tujuannya? Oh, supaya si agen ini lancar gitu ya, dia ngambil barang ya, supaya penjualan kita tuh terus gitu ya, penjualan kita terus gitu ya, kita memberikan keringanan lah untuk agen. Jadi nggak harus ketika kita menjual barang, agen harus bayar saat itu juga gitu, tidak seperti itu ya. Jadi sama-sama untung gitu ya, sama-sama enak gitu ya untuk melakukan pembayarannya gitu ya. Nah, anggaran yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah anggaran piutang usaha. Nah, dalam memberikan kredit ya, kita misalnya sebagai perusahaan distributor gitu ya, akan memberikan kredit kepada agen atau apapun lah ya, dalam hal apapun juga ya, ketika kita memberikan pinjaman kepada pihak lain ya, tentu aja kita akan melihat syarat-syaratnya gitu ya. Nah, apa aja itu persyaratannya? Syaratnya di sini ya ada 5C. Ya, syarat pemberian kredit ada 5C, yaitu yang pertama adalah melihat karakter ya. Jadi karakternya, bagaimana tabiatnya ya. Apakah dia jujur gitu. Ya, tabiat-tabiatnya apakah dia baik atau tidak gitu ya, seperti itulah ya karakter ya. Kemudian yang kedua adalah capacity atau kapasitas ya, yaitu apa kemampuan dalam membayar pinjaman ya. Jadi kita melihat juga apakah dia kira-kira mampu nggak ya, dia kalau kita berikan pinjaman kira-kira dia mampu nggak untuk membayarnya ya. Kemudian yang ketiga, kapital atau modal ya. Jadi kita juga melihat bagaimana posisi keuangan debitur ya. Nah, kita lihat juga gitu ya posisi keuangannya ya. Jadi supaya kita juga nanti tahu gitu, oh dia ada nih uangnya nanti gitu ya untuk membayar ya. Kemudian yang keempat adalah condition atau kondisi ya. Di sini kondisi apa? Seperti keadaan politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam gitu. Ya, kira-kira kalau keadaan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam ya, pertahanan keamanannya baik gitu ya, kira-kira bisa nggak ya kita kasih, memungkinkan nggak kalau kita kasih pinjaman gitu dalam keadaan yang seperti ini misalnya gitu ya. Kemudian yang kelima ya, kolateral atau jaminan ya. Jadi adanya jaminan kredit
ya. Kadang kita juga harus melihat juga gitu ya, kalau misalnya pinjamannya dalam jumlah yang besar, ya kita lihat juga gitu ya, ada nggak sesuatu untuk dijaminkan gitu. Ya, besar banget nih ya pinjamannya gitu misalnya. Nah, kreditnya dia besar gitu. Dia punya nggak apa misalnya dijaminkan kendaraan gitu ya. Jadi apabila kreditnya tidak lancar atau macet misalnya gitu ya, ya udah nanti kendaraannya buat kita aja, misalnya seperti itu jaminan. Ya, jaminan. Jadi kalau nggak bisa membayar, tapi uangnya kan sudah dipakai gitu ya, uangnya sudah dipakai ya, ada dong, harus ada dong jaminannya gitu ya, buat kita juga supaya sama-sama aman gitu ya keuangannya. Oke, selain dari syarat pemberian kredit yang 5C, ada juga syarat pemberian kredit yang disebut dengan 3S. Apa aja itu 3S ya? Yang pertama, soliditas komersial, yaitu mengenai kepercayaan kepada calon debitur atas kejujurannya dalam memenuhi kewajiban secara tepat waktu. Kemudian yang kedua, ada soliditas finansial, yaitu mengenai kepercayaan kepada calon debitur atas kondisi keuangannya untuk mampu melunasi utangnya secara tepat waktu. Yang ketiga, soliditas moral, yaitu mengenai kepercayaan kepada calon debitur atas moralnya yang baik untuk mampu memenuhi kewajibannya sesuai janji. Sebab-sebab terjadinya piutang. Piutang dapat terjadi karena yang pertama, ada dua pihak, yaitu ada kreditur dan ada debitur. Yang kedua, ada kesediaan debitur untuk melunasi kewajibannya kepada kreditur. Yang ketiga, ada jarak waktu, mulai timbul piutang sampai saat pelunasannya. Keempat, ada hak menagih yang dimiliki oleh kreditur. Nah, manfaat penyusunan anggaran piutang, ya. Yang pertama, dapat memperluas pelanggan dan dapat menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan bila pelanggan tersebut lancar dalam pembayaran. Yang kedua, apabila piutang yang diberikan tersebut lancar, maka dapat memperbesar tingkat barang yang dijual, maka dapat meningkatkan profitabilitas atau kemampu labaan. Yang ketiga, dengan adanya penganggaran piutang, maka piutang yang diberikan akan terencana dan terarah, sehingga mempermudah pengembalian piutang. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran piutang, yaitu yang pertama, volume barang yang dijual. Yang kedua, standar kredit. Yang ketiga, jangka waktu kredit. Yang keempat, pemberian potongan. Yang kelima, pembatasan kredit. Yang keenam, kebijakan penagihan piutang. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke contoh ya. Contoh soal anggaran piutang. Sebuah perusahaan Akisi Frek mempunyai rencana penjualan tengah tahun kedua sebagai berikut. Ya. Bulan Juli, ya pada bulan Juli ada rencana penjualan sebesar 400.000. Kemudian Agustus 480.000, September 560.000, Oktober 480.000, kemudian November rencana penjualannya adalah 560.000 dan Desember sebesar 400.000. Nah, ada ketentuan-ketentuannya ya dari rencana penjualan tersebut ya. Di antaranya ya, sebanyak 50% dari rencana penjualan dilakukan secara kredit. Kemudian data penerimaan piutang diperkirakan sebagai berikut. 40% diterima pada awal bulan yang bersangkutan. 40% diterima pada bulan sesudahnya. Kemudian 20% lagi diterima pada 2 bulan sesudahnya. Berarti ini di bulan ketiga ya. Bulan pertama adalah bulan yang bersangkutan nih. Kemudian bulan kedua, bulan sesudahnya berarti bulan kedua. Ya, kemudian 2 bulan sesudahnya sebesar 20%, ini berarti di bulan ketiga. Gitu. Ya. Dan 10% dari penjualan kredit diperkirakan tidak dapat ditagih. Karena itu perusahaan mempertimbangkan adanya piutang ragu-ragu. Jadi ada piutang ragu-ragu sebesar 10%. Ya. Jadi di sini biasanya kalau perusahaan ya yang memberikan kredit, ya biasanya dia menganggarkan ya 10% itu tidak akan tertagih gitu dari setiap peminjam ya. Walaupun semuanya biasanya ada juga semua lunas gitu ya, semuanya lunas, tapi ada dari beberapa
yang kita berikan pinjaman gitu. Misalnya kita distributor memberikan pinjaman ke agen, agennya banyak nih gitu ya. Ada agennya banyak gitu ya. Ada yang lunas, semuanya tuh banyak yang lunas juga gitu ya. Sebesar hutangnya gitu, tapi ada juga yang satu atau dua agen misalnya dia nggak bisa melunasi hutangnya gitu ya. Karena pembayarannya termin secara kredit mungkin di bulan pertama, bulan kedua, ya bulan ketiga misalnya dia bisa bayar, tapi di bulan keempat misalnya dia nggak bisa membayar hutangnya gitu ya. Di bulan keempat dia tidak bisa membayar hutangnya misalnya dengan alasan misalnya, oh toko-toko nggak ada yang bayar ke mereka karena agen ini kan menjual barangnya lagi ke toko ya. Toko-toko nggak ada yang bayar, toko-tokonya pada tutup misalnya seperti itu ya, atau barangnya tidak laku gitu ya, barangnya tidak laku lagi sehingga si agen ini nggak mampu membayar gitu ya. Sehingga di sini distributor yang memberikan apa nih ya, cadangan nih gitu ya, cadangan sebesar 10% untuk piutang yang tidak tertagih ya. Nah, dari soal ini ya, dari soal dan data keterangan ini diminta yang A, buatlah schedule pengumpulan piutang. Kemudian yang B, buatlah anggaran penerimaan kas ya. Jadi penyelesaiannya kita lihat dulu untuk yang pertama ya, untuk membuat schedule pengumpulan piutang. Nah, ya ini penyelesaian untuk yang pertama, schedule pengumpulan piutang ya. Tadi di soal ini kan dijelaskan ya bahwa di sini sebanyak 50% rencana penjualan dilakukan secara kredit. Nah, ini adalah rencana penjualannya nih ya, rencana penjualannya ya dari Juli sampai Desember. Ya. Nah, kita lihat buat di sini ya pada tabel ya di bulan. Kemudian rencana penjualannya ya, rencana penjualannya ini ya seperti di soal. Ini rencana penjualan gitu ya. Jumlahnya sama. Nah, kemudian untuk rencana penjualan kredit ya. Rencana penjualan kreditnya adalah sebesar 50% gitu. Sehingga di sini ya, di rencana penjualan kreditnya 50% dari rencana penjualan. Ya. Di bulan Juli rencana penjualan 400.000, rencana penjualan kreditnya 50% jadi 200.000. Ya, begitu juga di Agustus ini dikalikan 50% semua. Ya, rencana penjualan kreditnya semuanya 50% dari rencana penjualan. Gitu ya. Kemudian ya di sisi sebelahnya ya, di sini kita masukkan cadangan hutang. Ya, cadangan hutang tidak tertagih sebesar 10%. Ya, ini kan ada keterangan ya sini 10% ya, diperkirakan tidak dapat ditagih gitu ya. Memang biasanya nggak semua sih ya. Tapi semua tetap dianggarkan 10% gitu. Ya. Jadi di sini ya cadangan hutang tidak tertagih 10% ini adalah dari rencana kredit. Ya, dari rencana kredit ini. Jadi 200.000 dikalikan 10%-nya adalah 20.000. Di Agustus ya, rencana penjualan kreditnya yang 50%-nya ini 240 dikalikan 10% adalah 24.000. 280.000 dikalikan 10% adalah 28.000 ya. Kemudian di Oktober 240.000 dikalikan 10% adalah 24.000. Ya, jadi ini cadangan ini adalah 10% dari rencana penjualan kredit ini. Ya. Kemudian di sini kita hitung penjualan netonya. Penjualan neto ini adalah ya dari rencana penjualan kredit yang 50% ini dikurangi cadangan hutang tidak tertagih. Ya, jadi di bulan Juli hasilnya ya 200.000 dikurangi 20.000 adalah 180.000. Agustus ya, di bulan Agustus 240.000 dikurangi 10%-nya ya adalah 216.000. September ya 280 dikurangi 10%-nya ya adalah 252.000. Ya, begitu seterusnya ya, sehingga di sini jumlah penjualan netonya adalah 1.296.000. Ya. Nah, kemudian kita buat lagi di sini rencana pengumpulan hutangnya gitu. Rencana pengumpulan hutangnya ya. Ya. Rencana pengumpulan hutangnya ini kalau kita lihat di soal ini kan ya. Ya. 40% diterima pada bulan yang bersangkutan. Ya. Nah, ini dia. Jadi rencana penjualan di bulan Juli ya. Rencana bulan Juli ya. Ini kan penjualan netonya hasil kredit ini 180 ya. Jadi di Juli ini sebesar 40% dari berapa? Dari 180.000.
Ya, jadi ini perincian pembayarannya di termin bulan-bulannya gitu ya. Ya. Bulan Juli pada saat bulan yang bersangkutan sebesar 40%. Kemudian di bulan Agustus ya, ini rencana penjualan Juli ya. Di rencana penjualan Juli kita lihat di sini di soalnya ya. Nah, nih. Kemudian selanjutnya 40% diterima pada bulan sesudahnya. Berarti berapa? 1 bulan kemudian gitu ya, di bulan kedua berarti. Gitu. Ya, berarti di sini rencana bulan Juli ya. Tadi Juli udah 72.000, kemudian di bulan sesudahnya nih 40% lagi. 72.000 ya. 40% dari 180.000. Gitu ya. Kemudian kita lihat lagi keterangannya di sini ya. 20% lagi diterima pada 2 bulan sesudahnya, berarti di bulan ketiga. Jadi kalau rencananya bulan Juli ya, di bulan ketiga ini September ya, ini sebesar 20% dari 180. Ya, jadi ini perinciannya gitu. Perincian pembayaran kreditnya. Ya. Di bulan Juli 72.000 ya. Agustus 72.000, September 36.000. Sehingga totalnya ini sama gitu ya. 180.000. Begitu juga di Agustus. Ya, nah di bulan Agustus ya di sini ya penjualan netonya adalah 216. Nah, di bulan yang bersangkutan Agustus ya, bulan bersangkutan di sini sebesar berapa? 40% pembayarannya. Itu 40% dari 216. Kemudian di bulan sesudahnya ya Agustus berarti September bulan sesudahnya ini 40% lagi. Ya, jadi 86.400 ya. Dan di 2 bulan sesudahnya ya, 2 bulan sesudah Agustus adalah Oktober, ini adalah 20%. Gitu. Ya, jadi ini perincian pembayarannya ya. Bulan pertama 40%, bulan kedua 40%, bulan ketiga adalah 20%. Sehingga ini hasilnya 216. Ya. Nah, begitu juga di September. Ya, di September ya, ini ya bulan yang bersangkutan September ya, di sini 40%-nya yaitu 10.800. Di bulan sesudahnya, sesudah September 40% lagi. Yaitu sebesar 100.800 rupiah. Kemudian di bulan ketiga, ya bulan ketiganya sebesar berapa? 20%-nya adalah 50.400. Ya, sehingga jumlahnya ini 222. Gitu. Ya, sama begitu juga di bulan selanjutnya ya, di Oktober misalnya. Ya, ini Oktober ya, ini 40%-nya dari 216. Ini juga di bulan sesudahnya November ya. November ini 40%-nya dari 216 dan Desember 20%-nya. Ya, ini jumlahnya sama. Ya, begitu juga di November dan Desember. Gitu. Ya, jadi ini pembayarannya cicilannya berapa nih? 3 bulan ya, 3 kali. Gitu. Ya, sehingga ini dia. Jadi penerimanya ini di bulan Juli, ketika bulan Juli, ya, perusahaan menerima uang 72.000. Di bulan Agustus perusahaan menerima uang ya ini 158.400. September ya, ini kalau dijumlahkan penerimaannya yang di September gitu ya. September akan menerima hasil penjualan di sini 223.200. Di Oktober menerima hasil penjualan 234.400. Di November menerima 237.600. Desember menerima 216.000 ya. Januari menerima 122.400 dan di Februari ya menerima 36.000. Jadi ini kalau dijumlahin semuanya, jumlahin semua hasilnya akan 1.296.000. Ya, ini schedule pengumpulan piutangnya. Ya, jadi penerimaannya per bulan gitu ya, dari bulan Juli sampai dengan apa nih akhirnya berakhir di Februari. Gitu. Ya, untuk rencana penjualan bulan Juli sampai dengan Desember. Ya, selanjutnya diminta ya permintaan yang kedua dalam soal ini ya. Yang B, buatlah anggaran penerimaan kas. Ya. Jadi setelah membuat schedule pengumpulan piutang ya, membuat anggaran penerimaan kas. Nah, ini dia ya untuk anggaran penerimaan kas. Jadi dibuat tabel seperti ini ya. Dibuat tabel ya keterangannya ini keterangan ya. Kemudian ini bulannya dirincikan semua. Bulannya sampai Desember. Gitu. Rencana penjualannya ya. Di sini keterangan penjualan tunai gitu. Untuk penjualan tunai kan 50% ya.
ya 50% dari rencana penjualan. Nah, dari soal ini 50% ya gitu. Ya. Jadi penjualan tunai ya. Ini 50% ya semua. Kemudian penjualan kreditnya juga 50%. Gitu. Ya, penjualan kreditnya 50% semua ya. Nah, ini jumlahnya ya, ini jumlah penjualan ya. Jumlah penjualannya jadi ini ya 400, 480, 560, 480, 500, kemudian 400.000 ya, sama dengan ini. Dengan rencana penjualannya. Ya, kemudian dimasukkan juga di sini cadangan piutang. Cadangan piutangnya ini ya kita isikan di sini adalah berapa tadi cadangan piutang? 10% ya. Cadangan piutangnya kan 10% dari penjualan kredit. Gitu. Ya, jadi dari penjualan kredit. Jadi ini diisikan semua. Ya, di Agustus ya, penjualan kreditnya 240.000, cadangan piutangnya 10%. Ya, 24.000. Kemudian di September 280.000 penjualan kreditnya, ya. Cadangan piutangnya adalah 10%. Ya, berarti 28.000 dan seterusnya untuk cadangan piutang. Ya. Nah, selanjutnya di sini penjualan neto, ya, penjualan neto. Ya, penjualan netonya kita masukkan dari sini. Ya. Boleh dari sini gitu ya. Ya, atau langsung aja di sini ya, penjualan neto itu adalah penjualan kredit dikurangi cadangan piutang. Jadi untuk bulan Juli piutang netonya 180.000 didapat dari 200.000 dikurangi 20.000. Untuk bulan Agustus ya, penjualan kreditnya 240.000 dikurangi cadangan piutang 24.000 sehingga hasilnya 216. Ya, begitu juga seterusnya di bulan-bulan seterusnya ya. Jadi dari penjualan kredit dikurangi cadangan piutang. Ya, seterusnya. Ya, nah kemudian ini jumlah ya. Jumlah penerimaannya ya, sehingga di sini jumlah penerimaannya adalah dari jumlah penjualan dikurangi cadangan piutang. Ya. Ya, jadi dianggarkan ini ya, seperti ini. Jumlah penerimaannya adalah sebesar 380.000 karena ada cadangan piutang di sini yang tidak tertagih. Nah, jadi di sini ya, untuk jumlah penerimaannya ini ada rumusnya ya. Jumlah penerimaan adalah jumlah penjualan dikurangi cadangan piutangnya semuanya nih. Ya. Di Juli jumlah penerimaannya 380.000, Agustus jumlah penerimaannya 456.000, kemudian September jumlah penerimaannya 532.000, Oktober jumlah penerimanya 456.000 ya. Dari ini ya 480.000 dikurangi 24.000 ya, jadi 426.000. Di November ya jumlah penerimaannya 532.000 dan di Desember jumlah penerimaannya adalah 380 ya. Jadi seperti itu ya penyelesaian soal anggaran piutang. Baik, kalau begitu sekian ya, demikian untuk materi kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.